Saya pikir ini kan biasa, hanya ekspornya masuk keluar melalui satu pintu. Semua pajak akan berlaku seperti biasa. Saya malah berharap nanti Pak Doni ngasih saya income lebih besar lagi, karena penggelapan ekspor, under enforcing segala macam akan hilang. Jadi saya nggak akan motong pajak, malah saya dapat income lebih besar lagi. Nanti kalau nggak naik, ya saya periksa DSI-nya ada apa. Harusnya kan naik dari pengalaman atau data-data yang ada kita sekarang, yang kita miliki sekarang ya. Terus from Al Jazeera, what is the impact of weakening currency rupiah to our economy? On budget side, we have calculated the depreciation of the rupiah at close to the current level. So my budget is still okay, even the rupiah is weakening to the current level. And theoretically, when you have a strong economy, your currency eventually will strengthen also, right? Now, I'm now focusing on making sure that domestic economy will continue to grow strong in the midterm, in the near term, and in the longer term. That will eventually strengthen the currency almost automatically, because I believe investor, especially FDI and foreign investor, will like to invest in a country where the country offers the most promising growth. In the region, we are growing much faster than many countries. Even in G20, we are number 2 after India. So our economic prospect is strong, and the weakening rupiah has not created a dampening effect on our economic activities. And if you take a look at Bloomberg and Al Jazeera, the news said that the US and Iran and Israel are very close to make a deal, right? So the prospect of a peace, a global condition is there. I believe in 2 or 3 months it will be much better than it is now, meaning that the disturbance that to some extent weaken the rupiah will be gone also. So that means stronger economic growth, also stronger rupiah. And in the short run, we are trying to support the banking, the central bank, by also intervening in the bond market to ensure that the yield do not increase too significantly. Why we do that? To make sure that the foreign investor that hold a domestic bond right now is not experiencing what we call capital loss. That also will deter them from bringing their money abroad, right? So basically, we are creating a close coordination with the central bank to make sure that the finance sector condition remain strong and stable, and with good cooperation, I believe eventually we will be able to restore confidence toward the rupiah. Thank you. So if I may add to the latest question from Al Jazeera, I would like to inform you that the government has provided a big amount of subsidy to the Indonesian people in terms of the energy, fuel, and also electricity. And there are so many programs or aids for the lower income family in area of education and also in health of education. So we believe that will help the situation and the condition of Indonesian people in general, and especially those in lower income. Thank you. Ya, pertama tentu kalau ditanya jaminannya apa, ini perlu dibuktikan dalam pelaksanaan, dan kita akan evaluasi dalam 3 bulan. Tetapi kalau dibalik, kalau tidak ada perubahan, apa jaminannya tidak terjadi transfer pricing? Nggak ada juga, karena kita sudah melakukan puluhan tahun. Dan ini data yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu menunjukkan terjadinya defisit. Jadi kalau kita melakukan hal yang sama, maka tidak akan ada perubahan.
Oleh karena itu dengan DSI diharapkan ini bisa kita katakanlah normalisasikan. Dan kedua terkait dengan kontrak, tentu perusahaan itu akan menghormati kontrak masing-masing sejauh kontrak tersebut arm's length transaksi normal dengan harga acuan yang juga mengacu pada harga yang telah ditentukan. Dan kemudian terkait dengan aplikasi di Bea Cukai, ini akan dibuatkan sistem di mana tahap awal tentu ada kotak-kotak yang namanya eksportir, pemilik barang, kemudian penerima barang, importir dan penerima barang. Tahap pertama tentu dokumen ini dilaporkan seluruhnya ke PT DSI sehingga DSI bisa memonitor dengan sistem yang ada. Tahap berikut tentu ini akan ada perubahan-perubahan, misalnya melalui QQ ke PT DSI, kemudian dibalik nanti PT DSI yang selaku eksportirnya. Nah, tahapan-tahapan ini akan dievaluasi dalam waktu 3 bulan, termasuk memperhitungkan kesiapan sistem daripada PT DSI itu sendiri. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Purbaya mau menjawab juga? Oh, kalau ditanya saya jawab, dia nyantang dia tadi. Jadi dia nanya apa yang sebagian dijawab oleh Pak Erlangga. Mungkin kalau nggak salah Anda tanya dampak terhadap market juga gimana ya, kalau nggak salah ya. Ini kan gini, kalau ada perusahaan go public pasti positif sekali yang DSI ini ya. Kenapa? Kan sebelumnya kalau praktek itu betul, kan profitability dari perusahaan yang go public tadi sebagian digerus oleh pemilik kan. Ya, di sana nggak dilaporkan perusahaannya kan pasti. Jadi kalau dia sekarang dilaporkan penuh ke perusahaannya, ya profitability-nya bisa naik cukup signifikan. Jadi itu berita positif ya ke pasar sebetulnya. Bukan negatif, malah positif. Ini mendisiplinkan supaya pemilik tidak menggarong perusahaan sendiri yang notabene go public. Jadi investor akan diuntungkan. Anda beritakan itu ke klien Anda. Yang kedua, memastikan gimana perusahaannya bisa patuh gitu, memastikan kepatuhannya kan. Kan mereka 3 bulan pertama proses biasa. Nanti kita lihat setelah 6 bulan mungkin udah full DSI yang melakukan ekspor kan. Kalau itu mah gampang. Dia yang jualan, kalau macam-macam dia yang saya kejar. Saya pengawas dia juga kan, saya anggota pengawas Danantara juga. Kalau dia nggak betul ya kita pecat ya direktur DSI-nya gitu. Tapi saya yakin mereka akan merekrut orang-orang yang bagus dan profesional. Dan ini bukan program main-main. Jadi mereka merekrut orang baik, Presiden juga mengawasi dengan detail. Pak Menko Erlangga juga sama mengawasi dengan detail. Mungkin nanti juga kita taruh orang dari sana sedikit ya Pak ya. Biar ada yang ikut mengawasin sedikit di situ. Terus apa dampaknya ke Himbara untuk DHE? Udah jelas kan, dia akan punya dolar banyak, punya